Ada matahari kedua terlihat di langit New York. Benda apa ini? Apakah ini yang dimaksud dengan Nibiru? Wallahu a'lam bishawab. Jadi di internet saya nyalakan televisi, semua stasiun televisi Indonesia tidak ada yang memberitakan ini. Tapi yang diberitakan di semua stasiun televisi Indonesia adalah perkelahian dua artis terkenal di Madinati Pekanbaru. Hafizakumullah. Wa ila asatidul asatidah, as-sayyidi was-sayyidat, as-sadat, al-hukama waz-zuwara, al-muwazzaf di الديوان لأخام هذه المدينة وإلى الحاضر والحاضرة وبالخاص إلى أخوتنا الكرام بايكر سبوهان Pekanbaru. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحة فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأراضي من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابل على الجمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى نزل عيسى ابن مريم أو كما قال في حديث آخر إنه لم تكن فتنة منذ ذرى الله ذرية آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال ولم يبعث له نبيا إلا حذر أمته عنه قوما. لقد أنزله نوح قومه عنه ولكني سأقول لكم ما لم يقل من قبل إنه تعلمون أنه أعور والله ليس بأعور. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشهيدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada subuh hari Ahad ini tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026. Saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat bersama istri saya. Ada istri saya? Oh, ada. Belakang. Kami dengan bantuan bekerjasama dengan teman-teman dari Pekanbaru, ada Ustadz Rizky Ramadan bersama Kak Dewi, ada juga Ustadz Imam Aziz, dan juga kali ini kami berangkat bersama teman-teman pejuang Biker Subuhan Kota Pekanbaru. Allah takdirkan bisa sampai ke Masjid Al-Kausar. Oh, Al-Ihsan, maaf. Oh iya, Al-Kausar tadi malam ya. Sekarang Al-Ihsan, maaf Pak. Saya bersyukur pada Allah SWT kami bisa bertemu dengan takmir Masjid Al-Ihsan, DKM-nya, dan juga para nenek mama, para sesepuh semuanya. Kami bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi penggenap bagaimana dakwah dan jihadnya para Nabi dan Rasulullah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan beserta jajarannya, Bapak Reza. Terima kasih Pak sudah menerima kami dan mengizinkan kami kajian di sini. Semoga Bapak dan pengurus ada dalam keadaan sehat walafiat. Juga saya hormati dan saya muliakan karena para sesepuh, para tokoh, para nenek mama, para da'atu, para ulama, zuama yang sama-sama dimuliakan Allah. Hadirin Bapak Ibu rahmati Rasulullah Ta'ala dan juga teman-teman Biker Subuhan Pekanbaru. Terima kasih tumpangan motornya. Mudah-mudahan nanti motornya bisa saya tumpangi ke Bandung ya. Ke rumah saya. Juga tidak
pernah melewatkan momen ini teman-teman kami di tim media Cyber Islam, saya Cyber Muslim ya, alhamdulillah. Ada Bang Dik-Dik, Bang Muklis, ada Bang yang lain, saya tidak kenal namanya satu-satu ya. Yang penting berbang-bang semuanya nih. Biker Subuhan ini adalah teman-teman kami yang mendampingi saya sejak saya ceramah mulai dari Sabang, Pekanbaru, Aceh sampai ke Sorong, Papua, Abepura, Sentani, Jayapura, Bapak Ibu. Ya, semua wilayah provinsi Indonesia selalu hadir mereka mendampingi saya. Bahkan sebelum saya ke Palestina, saya masih bersama Biker Subuhan Ambon. Maka saat itu mereka titipkan bendera kepada saya, Ustaz tolong kibarkan bendera Biker Subuhan kami di Masjidil Aqsa. Saya penuhi janji mereka. Waktu itu lagi rame-ramenya, ini 2020 Bapak Ibu. Penetrasi yang saat itu sangat berat. Sebetulnya ada dua foto, dan foto ini perjuangannya hidup dan mati. Kenapa? Karena sejak kami di border, bendera ini kan mirip dengan bendera, warnanya, coraknya mirip bendera ISIS kan. Kalau ketemu sama dinas imigrasi Israel, itu saya bisa dideportasi. Sementara saya membawa jamaah Indonesia, ada berapa orang waktu itu yang ada banyak ya. Saya bersama istri saya berangkat seperti biasa. Nah, qadarullah saat itu ketika di dinas imigrasi Taba, perbatasan Mesir Palestina, aman. Namun yang jadi masalah ketika saya masuk Masjidil Aqsa, banyak checkpoint di sana. Bahkan ketika saya mau masuk ke dinding ratapan Wedding Mall, itu banyak X-ray dan di scan dulu. Aduh, itu kalau dibuka tas kecil, begitu dirogok yang tersentuh pertama bendera ini. Ya Allah. Dan kebetulan dengan izin Allah yang meriksa perempuan, cantik lagi. Ustadz juga manusia ya. Ya Allah, mudah-mudahan si kakak ini nggak buka tas yang satu itu tas kecil saya yang biasa saya bawa itu, yang tempat air minum, HP dan sebagainya, itu ada di situ. Ya Allah, mudah-mudahan tas itu tidak dibuka sama dia. Dengan izin Allah dia seperti lupa dan dilewat saja tasnya, dan ada bendera ini. Alhamdulillah, masuklah saya ke dinding ratapan, ke sinagoga, the Great Synagogue di Yahudi, di distrik Yahudi saat itu. Kemudian sesampainya di kompleks Masjidil Aqsa, saya bingung, ya Allah, tentara di mana-mana ini, kalau mengibarkan bendera kelihatan sama mereka, saya dihadapi. Harusnya saya langsung naik ke bagian paling tinggi dari Dome of the Rock. Di belakang saya yang berkubah emas itu adalah Masjid Dome of the Rock. Itu adalah di pusat Wasatil Aqsa. Dinamakan Qubatus Zahra atau Masjid Dome of the Rock adalah karena di dalam masjid ini terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha, ujung alam semesta. Nah, bisa saja saya naik langsung view-nya ini, tapi tentara akan melihat saya. Tentara Israel dengan senjata yang lengkap akan melihat saya. Para tentara IDF, ya, Israel Defense Forces, itu akan melihat saya. Maka mau tidak mau saya cari tempat, ada, nih, cepat nih sini nih, ini banyak pohon di kanan kiri. Akhirnya disitulah saya aman, merasa aman dan bisa dipoto. Udah gitu balik badan ke Masjid Kibli. Jadi di depan saya Masjid Kibli, di belakang saya Masjid Dome of the Rock. Kalau saya menghadap ke Dome of the Rock, berarti di belakang saya Masjid Kibli. Ada dua foto sebetulnya, cuma foto yang satu lagi kemana ini? Ya, kayaknya diambil sama IDF ini. Ya, jadi saya sudah sampaikan janji saya kepada teman-teman Ambon. Ya, waktu itu Biker Subuhan Ambon ada siapa Bang siapa ya? Ada banyak, luar biasa. Salah satunya Biker Subuhan Ambon ini aktif di TNI Angkatan Darat. Beliau di Dinas Unit Intelijen. Tapi luar biasa sikap beliau dan komitmennya pada para habaib dan para ulama. Luar biasa. Ya. Ami Yudi, ada Ami Dimas, siapa yang lupa lagi. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan, Pak Reja beserta jajarannya, para sesepuh, para tokoh, para nini mama, para dato sekalian yang mati Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Ashratus Sa'ah, 10 tanda kejadian hari kiamat. Ya. Insya Allah seharusnya bulan Juli saya berangkat ke Palestina kembali. Kemarin Januari saya berangkat. Bulan September mudah-mudahan jadi saya kembali ke Palestina, Mesir dan Jordan bersama istri saya. Kalau ada bendera Biker Subuhan Riau, Pekanbaru, boleh titipkan ke saya, nanti saya kibarkan di Masjidil Aqsa lagi. Ya.
Benderanya sudah saya kibarkan, berarti tinggal antum biker sebuahnya yang saya tunggu ke sana. Motornya pakai sampai ke Masjidil Aqsa, berani nggak? Baik, Bapak Ibu yang Rasulullah Taala. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di kamar beliau. Kamar beliau itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya, ada tempat azan yang biasa sekarang dipakai di Masjid Nabawi, tempat azan yang baik. Nah itu sampingnya itu adalah rumah Rasulullah SAW, ada mimbar Rasulullah SAW juga. Nah pada saat itu ada Huzaifah bin Usaid. Bang Rizky bisa agak digeser ke kiri bang, biar gambarnya utuh ke sebelah kiri. Oh itunya ya, ya. Atau sedikit mundur agak ke sana, ke samping, ke kiri, ke kanan, agak ke kanan. Nah gitu, biar saya bisa melihat. Baik. Nah para sahabat berkumpul. Para sahabat berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Hudzaifah bin Usaid. Ada Hudzaifah bin Usaid. Ramai mereka berbicara ngobrol sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah bin Usaid, "Kunna nahnu fi majlisin natadakkaru syai'an as-sa'ah. Fa kharaja ilaina Rasulullah SAW min ghurfatih." Tiba-tiba kemudian keluar Rasulullah SAW dari ruangannya. Faqal, "Madza tadakkartum?" Apa yang sedang kalian bicarakan? Asik benar kalian ngobrol. Apa kata Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an? "Nahnu natadakkaru sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat itu. Ya. Bila mana ia terjadi ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah. La taqumus sa'ah. Hatta tara asyra ayatin. Hatta tahu asyra ayatin, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat 10 tanda besarnya. Kalau tanda-tanda kecil itu bisa berkembang. Sampai hari ini mungkin ada 200 tanda-tanda besar kejadian hari kiamat untuk tanda-tanda kecil. Sebagai contoh tanda kecil yang pernah saya saksikan di tanah suci Mekah adalah berubahnya Mekah menjadi gedung-gedung bertingkat seperti itu. Nah itu tanda-tanda kecil. Kemudian ada gua, ada terowongan yang menjadi jalan. Bu'ijat kabahima, kata Rasulullah, dilubangi gunung-gunung mereka, bukit-bukit mereka, dan dijadikan sebagai jalan. Fatasirun nas fiha, maka manusia berlalu lalang di sana. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang Rasul sabdakan terkait dengan perubahan geografis Mekah saat itu. Ya, ini bulan November 2018. Saat itu saya sampaikan pada pimpinan rombongan, Pak, kalau bisa mikot kita di Madinah saja. Jadi kita dari King Abdul Aziz, Jeddah, kita ke Madinah. Nah sepanjang perjalanan seperti ini Bapak Ibu, ini yang kita saksikan sepanjang perjalanan. Saya ngobrol dengan supir, saya ngobrol. Ya, Insya Allah. Saya sampaikan, Allahu Akbar. Istighfar, saya bertasbih, memuji Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Ini adalah kondisi sejak saya berangkat keluar dari King Abdul Aziz Airport, Jeddah, sampai ke perbatasan Madinah. Allah. Lubangkah kita kalau ini merupakan tanda kiamat telah dekat. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wanhara." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus kering berpadang pasir akan hijau berpadang rumput. Jadi tanda kiamat telah dekat apabila Arab yang tandus gurun pasir berubah menjadi hijau berpadang rumput. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Sepanjang perjalanan istighfar saya ngobrol sama supir. Bahkan ketika memasuki kota Madinah, perbatasan kota Madinah, Bapak Ibu, ada gunung-gunung batu, tebing-tebing batu, itu keluar air terjun di situ. Masya Allah. Kemudian umat Islam Indonesia biasanya mengambil mikot untuk umroh yang kedua itu dari mikot terdekat ke Makkah Mukarramah, ke Masjidil Haram. Itu mikot Ji'ronah, mikot Siti Aisyah. Nah kalau para umroh sekalian turun tangga, ini kan halaman Masjid Ji'ronah, Masjid Siti Aisyah. Nah ke kiri langsung menyusuri kota pinggiran kota Makkah. Bapak Ibu akan menyaksikan gambaran yang seperti diperlihatkan oleh teman kita. Apalagi di Tabuk, Tabuk itu luar biasa. Sawah, pohon kelapa, sungai, kolam ikan. Wah,
kebun, taman luar biasa. Saya tidak melihat merasakan bahwa saat itu saya sedang berada di gurun pasir negara Arab, tidak. Itu kata Rasulullah SAW. Da'atukum sa'ah hatta taruda Abdul Arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu menyaksikan tanah Arab yang tandus akan kembali hijau berpadang rumput dan sungai-sungai muncul di sana. Allahu Akbar. Nah, terkait dengan itu kemudian ada banyak hal. Dan salah satu yang tidak saya mengerti adalah tentang bagaimana kembalinya jahiliyah bangsa Arab. Hari ini kita saksikan Bapak Ibu. Hari-hari Halloween, Maulid Nabi dihapuskan dengan alasan bid'ah, tidak ada sunnah. Tapi konser musik Halloween mereka adakan. Betul apa kata Rasulullah SAW? La tukum sa'adat ya'budu ammati fi akhir zaman kama ya'budu abahum. Mereka akan melakukan ibadah yang dilakukan, kebiasaan budaya yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka yang jahiliyah dulu. Hari ini izinkan saya masuk ke Masjidil Aqsa dan ke West Bank, ke Yerusalem, Al-Quds, Nablus, Bethlehem, Ramallah, Jenin, ya, semua wilayah di. Tapi saya dilarang masuk ke Mekah Madinah oleh penguasa Ibnu Saud 3 tahun. Demi Allah akan saya tuntut mereka di hadapan Allah yang besar. Allahu Akbar. Ya, saya sedih ketika saya menyaksikan berdiri di tempat biasa saya berdiri tidak jauh dari Masjidil Haram. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tempat saya berdiri saya sudah terhalang dari melihat pintu Masjidil Haram. Hotel-hotel megah berdiri. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah Mekah hari ini. Allahu Akbar. Di Yaman, di kota Adan persis yang Rasul sebutkan, api itu pun sudah keluar. Masya Allah. Saya simpan Bapak Ibu, ada sebuah kebun yang tadinya hijau kering, hijau luar biasa indah bagus di Yaman. Saya lupa lagi di distrik apa. Tiba-tiba ambruk ke bawah, kemudian keluar asap. Begitu dikorek, pohon-pohon pada kering tiba-tiba. Ada apa? Pemilik kebunnya heran. Kenapa kok kebunku jadi kering? Padahal ini paling subur. Tiba-tiba muncul api dari tanah belah. Bapak Ibu, ada videonya di sini, saya lupa lagi. Saya simpan di mana Bapak Ibu? Saya lupa lagi Bapak Ibu ya. Harus saya cari karena terlalu banyak video dan sudah begitu lama, sudah berpuluh tahun yang lalu Bapak Ibu saya simpan data-data ini. Baik Bapak Ibu yang Allah terkait dengan ini semua, maka kita coba pahami ini agar menjadi ibrah bagi kita, agar kita tidak pernah lengah dan lalai dalam beribadah pada Allah, tidak pernah lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kembali kepada yang tadi. Jadi ketika Rasulullah keluar dari kamarnya, Rasulullah SAW bersabda, "Mada tadakkarun?" Apa yang sedang kau bicarakan? Yang sedang kalian perbincangkan. Nanu tadakkaru sa'ya Rasul. Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ya. Ayana mursaha. Bagaimanakah kejadiannya? Maka apa kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'ah hatta tara asyra ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan menyaksikan 10 tanda besarnya. Yang pertama, nah kalau tanda besar ada 10 Bapak Ibu. Kalau tanda kecil ada banyak sampai 200, kalau tanda besar ada 10. Rasulullah sebutkan. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, kabut asap, dukhan. Yang ketiga, binatang melata yang keluar dari bumi yang bisa berbicara nanti. Akan ada binatang besar, mungkin seperti bison lah. Ini mamalia, kelasnya mamalia. Ya, spesiesnya, genusnya mamalia. Kemudian binatang ini akan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab. Dia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Kemudian yang berikutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal. Sebetulnya Dajjal dulu keluar, baru turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Syadasatul Khusuf, pembenaman di 3 daratan, bumi bagian barat tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, kemudian Jazirah Arab tenggelam. Ya, setelah saat itu ketika Jazirah Arab tenggelam, Ka'bah sudah diangkat Allah ke sisinya, sudah tidak ada lagi Ka'bah di muka bumi. Dan yang terakhir, api menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, saya catat sebagaimana urutan Rasul sampaikan seperti ini Bapak sekalian. Ya, ini 10 tanda besar yang dimaksudkan tadi. Nah, baik kita bahas satu-satu Bapak Ibu kalau waktu kita cukup. Ya, kalau kita bahas 10-10-nya mungkin zuhur baru selesai Bapak Ibu. Jamaah, mana suaranya jamaah ini? Jamaah, ya, masih bersama saya jamaah? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebentar saya coba. Yang pertama kita bahas Bapak Ibu, terbitnya matahari dari barat. Ini matahari sudah terbit. Dari mana Pak ini terbitnya Pak?
Dari timur ya? Arah timurnya ada Pak? Timurnya sana ya, sana. Berarti matahari. Bisa disaksikan matahari masih di timur. Alhamdulillah. Berarti kiamat masih jauh. Matahari kita masih terbit dari timur. Kok bisa Ustadz matahari terbit dari barat? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, peristiwanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar, dan ini saya simpan data-datanya. Ya. Early March 2011, ya, the last February. Di awal Maret, sebentar Bapak Ibu. Ini mana ya, saya lupa lagi. Saya simpan video-videonya Bapak Ibu. Wah ini api yang keluar dari Yaman yang saya maksudkan tadi. Ya, Rasulullah sampaikan api akan keluar dari lembah Aden Yaman. Ini kebun yang tadinya subur berubah api jadi keluar. Nah ini Bapak Ibu. Ini lembah Aden. Jadi kebun yang tadinya subur, hijau, tiba-tiba kering, tanah terbelah, amblas, keluar api dari ini. Ini di Yaman, di Sonaa, persis seperti yang Rasul sabdakan. Perintahkan Badan Meteorologi dan Geofisika, Klimatologi Dunia memperingatkan agar peristiwa ini tidak dipublish di media. Media diperintahkan bungkam. Padahal ini penting. Kenapa? Kalau diperlihatkan, dikhawatirkan, masyarakat jadi takut. Khawatir nanti akan terjadi bunuh diri massal. Karena mereka menganggap kiamat akan terjadi. Penemuan terutama dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, bahwa ada satu gelombang yang dipancarkan oleh sebuah benda langit, dan gelombang ini simultan dan dia konsisten. Maka dihitung oleh para ulama, maka keluarlah kemudian beberapa teori, beberapa dugaan, ya, beberapa diagnosa. Yang pertama, ilmuwan Jepang menangkap bahwa benda ini kecil, jauh lebih kecil dari bulan, namun dia bergerak lurus, beraturan, dan akan menabrak bumi. Nah, kita lihat, andai benda ini menabrak bumi, maka akan terjadi hari kiamat. Ini versi ilmuwan Jepang. Teori ini tidak bisa dipakai. Maka saya katakan, ini nggak benar. Saya baca lagi, ternyata ada jurnal dari NASA. NASA membuat mailing list dan disebutkan. Nah, yang tertarik dengan apa yang dikatakan oleh NASA. Jadi benda langit ini ukurannya besar, Bapak Ibu. Benda langit ini ukurannya besar, lebih besar dari Jupiter. Diperkirakan lebih besar 30 kali Jupiter dan 300 kali lebih besar dari bumi. Nah, benda langit ini tidak lurus ke bumi, tapi mendekat saja dan mengarah ke tata surya kita. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi ketika benda langit ini mendekat, karena dia volumenya lebih besar, harusnya bumi tertarik oleh benda langit ini. Ya, tertarik, tabrakan, hancur bumi. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasinya kepada matahari, sebagaimana 8 benda langit yang ada di tata surya kita. Ada Merkurius, Venus, Jupiter, Mars, Neptunus, Uranus, dan Pluto sudah tidak ada, sudah dieliminasi ya Bapak Ibu. Nah, maka bumi tetap ada pada orbitnya, tapi dia bergerak mempertahankan diri. Inilah yang disebut dengan megathrust. Bapak Ibu, kalau ada orang tarik tambang, ketika sama-sama kuat menarik, apakah wajahnya begini dan tenang badannya? Atau begini? Bagaimana wajahnya Bapak Ibu? Nah, itulah yang terjadi dengan bumi. Bumi mencoba mempertahankan posisinya terhadap gravitasi di orbitnya, di tata surya kita, dari gaya tarik gravitasi benda langit ini. Maka pada saat itu yang terjadi apa? Akan ada banyak gempa. Kemudian bumi bergeser. Ketika masih jauh, belum ada gempa, gempa kecil sekali, kecil. Tapi bumi bergeser, utara bergeser, selatan bergeser. Nah, inilah apa yang Rasul maksudkan dalam sebuah hadis, yang kemudian ini menjadi inspirasi dan hidayah masuk Islamnya Dr. Dmitry Bolikov. Beliau adalah seorang awak NASA dari Rusia. Beliau ahli fisika. Dalam sebuah jurnal beliau membuat sebuah tulisan artikel berjudul "In the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun." Di masa yang akan datang, bumi akan ada pada kegelapan selama 3 kali 24 jam tanpa matahari. Jadi beliau bukan Muslim.
Saya tidak tahu agamanya apa. Kalau Rusia kan Ortodok, Kristen Ortodok. Nah, beliau mengatakan bahwa di masa yang akan datang bumi akan mengalami kegelapan 3 kali 24 jam tanpa matahari. Beliau keliling dunia, negara mana atau agama mana yang menjelaskan tentang ini. Beliau menemukan di Kristen tidak ada, agama ini tidak ada. Ketika beliau bertemu dengan seorang ulama di Rusia, ya, ditanyakan Bapak Ibu sekalian, dari Dagestan apa ulama atau dari Chechnya saya lupa lagi. Nah, dikatakan di sana bahwa si ulama ini kemudian menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sayati alaikum lailun tuluhaka salasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dari mana peristiwa terjadi? Itu tadi Bapak Ibu, bergeser. Nah, utara bergeser, selatan bergeser. Akibatnya terjadi perpanjangan waktu. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Kum berarti yang akan mengalami gelapnya malam 3 kali 24 jam umat Islam. Adapun ya umat Islam Asia, adapun Barat Eropa dia akan mengalami perpanjangan siang. Ilmiahnya begini. Saya coba mengkompromikan antara Quran Sunnah dengan sains dan teknologi.